Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, saya Nicholas Winarta, perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia dari SMAN 81 Jakarta. Kekayaan maritim adalah faktor besar kemakmuran suatu negara. Tapi bukan berarti potensi yang ada perlu kita keruk semuanya. Perlu kita ketahui, mosi pada pagi hari ini adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dewa ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi baru. Perlu kita ketahui lagi bahwa potensi maritim bukanlah potensi satu-satunya suatu negara berkembang, contohnya Indonesia. Dan pastinya suatu negara berkembang memiliki satu masalah tersendiri, mengapa dia masih menjadi suatu negara berkembang, belum menjadi negara maju. Saya akan masuk untuk mendefinisikan kata kunci dari mosi pagi ini, yaitu yang pertama, negara berkembang. Negara yang memiliki tingkat tumbuh ekonomi yang relatif tinggi. Yang kedua, negara maritim. Negara dengan laut yang lebih luas dibandingkan daratan. Yang ketiga, strategi ekonomi baru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut dengan mempergunakan semua potensi yang ada. Sebelum saya masuk ke argumen saya akan menjelaskan terlebih dahulu permasalahan yang dirasakan oleh negara berkembang. Saya akan sebutkan, yaitu kemiskinan, pengangguran, kekurangan modal, keterbelakangan, pendidikan yang tidak merata, kesenjangan sosial, dan sumber daya manusia yang kurang, dikutip dari buku Negara Berkembang, buatan Dikesel. Yaitu argumen yang pertama, langsung saya masuk. Sebagai negara berkembang yang dikutip dari mosi, negara berkembang bukanlah negara maju, di mana pasti memiliki masalah atau kesulitan tersendiri. Jika difokuskan kepada tren yang ada seperti strategi ekonomi baru, maka apa yang akan timbul? Masalah baru yang keluar di luar strategi ekonomi baru maupun strategi ekonomi baru itu sendiri. Bahkan hal ini tidak perlu disertai bukti, bisa kita pikirkan sendiri. Dan bahkan industri ini tidak dapat didukung dengan alasan yang akan saya sebutkan di argumen kedua saya, yaitu sumber daya manusia adalah kualitas warga suatu negara dalam menanggapi suatu industri, pekerjaan, ataupun strategi. Masalah negara berkembang yang relatif sama, yaitu salah satunya kurangnya kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi, jika terus dipaksakan menggunakan strategi ekonomi baru ini, apa yang terjadi? Benar sekali. Strategi yang dijalankan bukanlah strategi yang cocok untuk negara berkembang. Karena strategi ekonomi baru ini akan tersendat dan tidak lancar karena kualitas sumber dayanya yang kurang. Dan masalah yang timbul baru lagi adalah penggunaan tenaga kerja asing yang sudah pasti secara langsung tidak memakmurkan penduduk lokal yang ada. Dan ini menurut keputusan Presiden nomor 75 tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Kemungkinan tenaga kerja yang datang adalah tenaga kerja ahli. Sehingga strategi ini sangat berpotensi membuat suatu negara terpuruk dan anjlok malah. Dengan permasalahan ini, dengan permasalahan sudah saya timbulkan, saya akan lanjutkan terlebih dahulu ke argumen saya yang ketiga. Manusia adalah makhluk yang sangat sulit untuk puas. Kita semua tahu. Jika dikaitkan dengan strategi ekonomi baru, hal ini apa yang akan terjadi? Eksploitasi, overfishing, dan masih banyak lagi yang membuat ketidakseimbangan kehidupan laut, biota laut, kerusakan habitat, dan masih banyak lagi habisnya minyak bumi. Dan bahkan strategi ekonomi laut ini, ekonomi biru ini, melanggar kesahan hukum PBB tentang hukum laut. Lalu kita bisa kembali bahwa ingat, Indonesia salah satu contoh negara berkembang pernah mengalami
hampir mengalami kepunahan terhadap ikan tuna akibat overfishing. Ini dikatakan menurut juru kampanye Greenpeace, Arief Syahrus Nasution. Oleh karena itu, strategi ekonomi baru ini tidak cocok untuk negara berkembang karena memperberat masalah-masalah utama negara berkembang. Yang bisa kita garis bawahi, yang paling bermasalah adalah kemiskinan. Pengangguran akan terus meningkat karena industri ini memfokuskan diri kepada orang-orang yang memiliki modal, yaitu kembali ke masalah negara berkembang ketiga, yaitu kurangnya modal. Pendidikan yang tidak merata pun juga menjadi salah satu faktor mengapa hal ini bisa terjadi. Dan kesenjangan sosial, di mana ketika suatu nelayan tidak dapat mendapatkan ikan potensi laut maritim yang ada karena strategi ekonomi biru ini, sehingga kesenjangan sosial akan semakin jauh. Usaha penekanan yang dilakukan akan berujung sia-sia. Dan seperti yang potensi laut ini merusak negara berkembang pastinya. Jika diterapkan sumber tenaga kita tidak cukup kuat, maka strategi ekonomi baru ini hanyalah imajinasi hebat untuk negara berkembang. Bukan berarti tidak mungkin, tapi bagaimana kita bijaksana dalam melakukan hal tersebut. Apakah sudah ada hukum? Apakah sudah ada peraturan tentang strategi ekonomi baru? Itu mengapa di sini strategi ekonomi baru belum bisa dipergunakan? Apalagi dengan sifat manusia yang sudah kita bahas di argumen ketiga, yang susah merasa puas. Ini baru 3 argumen saja yang saya katakan. Baru 3. Dan masih banyak lagi jika bisa kita gali bersama-sama. Tapi dengan kurangnya waktu tidak bisa. Suatu negara pasti ingin maju. Tapi bagaimana jika kesalahpahaman konsep atau hanya ingin mengikuti tren, strategi ekonomi baru malah membuat suatu negara terpuruk. Jangan mulai satu masalah yang akan menyebabkan sejuta masalah. Ayo bangkit. Terima kasih. Dengan ini saya tutup debat pada pagi hari ini. Terima kasih.